Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Sahabatku semua, para guru yang Allah muliakan, Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat seseorang karena imannya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengangkat lebih tinggi lagi setelah beriman seseorang karena ilmunya. Walladzina utul ilma darajat. Dan orang-orang yang berilmu lebih tinggi lagi derajatnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadlul alim ala adnakum kafadli ala adnakum. Keutamaan orang alim dengan orang yang paling rendah di antara kalian itu sama dengan keutamaanku dibanding dengan orang yang paling rendah di antara kalian. Jadi orang yang alim, orang yang berilmu, derajatnya selevel dengan derajat kenabian. Sampai seperti itu tingginya orang yang berilmu. Jadi kalau kita diajak untuk duduk misalnya halaqah, belajar ilmu, ya, menguatkan iman, itu sebetulnya adalah merupakan tradisi para sahabat. Jadi para sahabat itu setiap hari mereka bertemu dengan sahabat-sahabat yang lain, mereka selalu mengatakan ta'al nu'minu billahi sa'ah. Ayo duduk kita sebentar untuk kita menguatkan iman. Jadi tidak ada tujuan dari pertemuan-pertemuan yang kita lakukan selama ini. Setiap pekan kita ngaji, berkumpul ya dengan seorang guru, seorang mentor. Itu semua adalah dalam rangka kita supaya kita menjadi orang yang istiqomah. Sebab tidak mungkin seseorang istiqomah tanpa dia berilmu. Hanya dengan ilmu seseorang bisa istiqomah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertama-tama dari Al-Quran perintah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah pertama-tama tidak memerintahkan agar seseorang beriman, enggak. Seseorang beribadah, enggak. Tapi kata Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kenapa? Karena Allah tidak ingin hamba-hambanya beriman tapi tanpa ilmu. Karena iman tanpa ilmu adalah fanatisme buta. Dan di dalamnya banyak khurafat. Karena dia hanya sekedar semangat iman tapi tidak berilmu. Ibadah tanpa ilmu adalah hanya sekedar amaliyah yang dikarang-karang sendiri. Nah itulah sumber bid'ah. Di mana seseorang hanya beramal tapi tanpa ilmu. Oleh karena itu, tradisi halaqah yang oleh para sahabat dulu dibangun, yang dimulai dari rumah Al-Arqam, itu sebenarnya merupakan tradisi yang paling efektif di mana kita dibina secara khusus oleh salah seorang mentor. Kalau dulu adalah langsung oleh Rasulullah SAW, itu adalah untuk menguatkan persaudaraan, menguatkan iman, kemudian saling at-takaful, at-ta'awun, semua ada di situ. Dan semakin kokoh sebuah halaqah keilmuan itu, maka juga akan semakin lahir dari tradisi halaqah itu pribadi-pribadi yang tangguh. Karena dia tidak hanya belajar ilmu secara akademis, tapi juga dia belajar ilmu secara praktek. Sang guru akan memperhatikan perkembangan akhlaknya dari waktu ke waktu. Sang guru akan
mengingatkan binaannya supaya dia bersungguh-sungguh menjaga ibadahnya, tidak hanya ibadah wajib, tapi juga ibadah-ibadah sunnah. Ya, karena itu dalam hadis Rasulullah SAW, Nabi menekankan bukan hanya sekadar ibadah wajib, tapi juga man shalla bil yaum itsnatai asyraka'ah tatawu'an faqad bana baitan fil jannah. Siapa yang salat setiap hari minimal 12 rakaat secara sukarela, maksudnya qobliyah ba'diyah. Ya, qobliyah ba'diyah. Jadi 2 rakaat sebelum subuh, salat fajar. Kemudian 2 rakaat 4 rakaat sebelum zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur. 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Ini semua muakkad. Dan kalau kita lakukan ini 12 rakaat minimal, maka kita telah membangun rumah surga. Dalam tradisi halaqah keilmuan di zaman Rasulullah SAW, itu dibangun kepribadian seperti itu. Dan itu berlangsung terus sampai sekarang. Masih banyak sekali ya para guru yang sangat memperhatikan masalah ini. Jadi kalau hanya sekedar kelas, ikut ujian, dapat ijazah, itu tidak mencetak kepribadian. Tapi yang banyak mencetak kepribadian yang matang secara akhlak dan secara keilmuan adalah melalui ekstrakurikuler, di mana itu di luar kelas dan itu dibangun secara komitmen. Nah, oleh karena itu, teman-teman semua, para guru yang Allah muliakan, ayo kita berlomba-lomba, fastabiqul khairat, untuk hadir dalam proses kegiatan seperti ini, supaya sanad keilmuan ini nyambung sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Rasulullah SAW membangun agama ini melalui proses yang halaqah yang dibangun sejak dari rumah Al-Arqam dan terus berlangsung sedemikian rupa sehingga Islam menyebar sampai ke kota Madinah, kemudian terbentuklah masyarakat Madinah, dan dari situ akhirnya kemudian Islam menyebar sampai ke Babilonia, Irak, terus kawasan Afrika, kemudian masuk ke Andalusia, perbatasan Rusia, Asia Tengah. Semua itu adalah merupakan tradisi halaqah keilmuan yang pada waktu itu belum berkembang ya metodologi pembelajaran seperti sekarang, di mana setiap orang itu belajar akademis, mendapat ijazah dan sebagainya. Dulu tradisi keilmuan itu masih dari halaqah keilmuan itu. Abi Amir masih punya guru waktu masih kuliah program doktor di International Islamic University. Itu dia ngajar doktor, tapi jadi seorang syekh. Dia menjadi seorang alim dari halaqah itu. Dan dia hafal Quran dari halaqah itu. Dan dia waktu itu nggak punya Quran. Sampai beliau jadi profesor mengajar di program doktor, itu beliau nggak pernah melihat wajah Qurannya karena hafalnya secara talqin, ya, simai, secara pendengaran. Seperti dulu Rasulullah SAW menghafal Al-Quran secara simaan, pendengaran, melalui malaikat Jibril alaihissalam. Jadi dulu para sahabat belum ada Quran, belum ada mushaf. Itu semua dari tradisi halaqah yang berlangsung sebegitu rupa. Itu semua melahirkan pribadi-pribadi yang berakhlak mulia, kemudian wawasan luas. Karena dari tradisi itu kita belajar ilmu alat, belajar ilmu nahwu, ilmu sarf, ilmu usul fiqih, ilmu qawaid fiqhiyah, ilmu balaghah, ilmu hadis, usul hadis, ilmu mantik, semua diajarkan di situ. Dan dari situ kemudian kita bisa memahami Al-Quran. Mungkin ada yang bertanya, apa gunanya belajar ilmu mantik? Setelah Abi Amir belajar ilmu mantik, sejak masih kecil bidaiyah, alhamdulillah diajarkan. Dan begitu masuk ke pesantren Al-Amin di Madura, Abi Amir belajar ilmu logika. Yang itu sudah mulai menggunakan metodologi modern. Tapi secara bahasa Arabnya Abi Amir masih belajar ilmu mantik, Sulamul Munawwarah dan sebagainya. Itu ternyata begitu Abi Amir masuk ke jurusan tafsir, disitulah Abi Amir menemukan bahwa
tidak mungkin aku paham tafsir Ar-Razi kalau aku tidak pernah belajar ilmu mantik. Tidak mungkin aku paham tafsir Abi Sa'ud kalau aku tidak pernah belajar ilmu balaghah dan ilmu mantik sekaligus. Jadi ternyata ilmu alat itu sangat membantu kita untuk memahami kontribusi keilmuan atau peradaban ilmu dalam Islam yang begitu dalam, dan itulah yang harus kita miliki, dan itu dipelajari dalam dunia halakoh keilmuan itu oleh para ulama. Nah, karena itu jangan sampai kita menyempitkan makna halakoh keilmuan ini hanya sebatas hal-hal yang sifatnya teknis saja. Justru kekuatan ilmu kita, kekuatan akhlak kita, dan kekuatan amaliyah kita itu semua dilahirkan dari proses bimbingan yang terus-menerus oleh salah seorang mentor yang benar-benar perhatian, sukarela, sepenuh hati. Dia hadir hanya untuk membina kita semua, dan karena itulah kemudian pribadi-pribadi besar itu lahir. Jadi sahabatku semua yang Allah muliakan, teruskan semangat kita mencari ilmu, karena hanya ini jalan kebahagiaan kita. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, hajatuna ilal ilm kahajatis samak ilal ma. Kebutuhan kita kepada ilmu seperti butuhnya ikan kepada air. Perhatikan ikan, ketika dijauhkan dari air, ikan itu menggelepar, menderita, bahkan dia mati. Sebetulnya sama. Kita kalau tidak terus mensemangati diri kita untuk belajar, apapun posisi kita, entah kita seorang ustadz, entah kita seorang alim, tetap kita butuh ilmu, gitu loh. Tetap kita butuh ilmu. Dulu para ulama sampai ke level khalifah seperti Umar bin Abdul Aziz, ketika ada majelis ilmu, dia hadir duluan. Dulu para sahabat, selevel para sahabat yang mereka generasi terbaik, khair quruni qarni, mereka ahli surga. Semua ulama hadis mengatakan kullu sahabiyin udul. Semua para sahabat adalah orang-orang yang terpercaya dan mereka adalah generasi terbaik. Kalau ada majelis ilmu Rasulullah SAW, mereka itu sampai bersempit-sempit, sampai turun ayat tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Ayo perluas sedikit, jangan sampai terlalu bersempitan. Sampai Nabi merasa kesempitan ketika itu. Saking banyaknya jumlah. Nabi wafat, diganti Ibnu Abbas. Rumah Ibnu Abbas, orang berdatangan sampai antri. Sampai Ibnu Abbas itu membagi kajian keilmuan itu bertahap-tahap. Pagi urusan faraid, siang sedikit urusan akidah, siang sedikit urusan fikih, siang sedikit urusan keluarga. Semua rumah Ibnu Abbas penuh, bagaikan universitas. Sampai-sampai para ulama sejarah merekam bahwa seandainya orang Quraisy tahu bagaimana Ibnu Abbas punya keilmuan seperti itu, niscaya mereka bangga dan berhak bahwa rumah Ibnu Abbas itu menjadi sebuah universitas Ibnu Abbas. Jadi luar biasa tradisi keilmuan itu. Dan tidak mungkin sebuah bangsa, sebuah umat, mereka akan menjadi sebuah pemimpin di muka bumi kalau tidak pernah memuliakan tradisi keilmuan. Dan ini dia dari halakoh kecil yang informal, boleh jadi juga secara akademis, akan lahir pribadi-pribadi besar itu. Pribadi-pribadi besar itu berproses dari pendidikan yang intens, baik secara formal maupun informal, baik melalui sistem klasikal maupun sistem halakoh. Semua itu saling melengkapi, tidak bisa dihindari. Tidak bisa kita hanya mengambil secara formal, tapi secara informal kita tinggalkan. Tidak. Hasil penelitian dari berbagai universitas internasional tentang bagaimana sebuah karakter seseorang terbentuk, ternyata dari kelas yang formal itu hanya 30%. Tetapi terbentuknya pribadi itu 70% dari halakoh informal. Dan inilah pentingnya kita harus rajin, intens, dan jangan hanya diri kita. Ajak istri kita, ajak anak-anak kita. Mereka juga harus merasakan nikmatnya belajar keilmuan secara informal. Karena dari situ terbentuknya
pribadi besar. Anak yang aktif di universitas, dalam organisasi mahasiswa secara informal, aktif dalam pembinaan-pembinaan keilmuan secara informal di luar kelas. Mereka rata-rata bukan hanya nilainya paling tinggi, tetapi mereka juga paling cerdas dan mereka juga rata-rata paling sukses dalam hidup sehari-hari. Kenapa? Karena mereka terbentuk gitu. Nah, oleh karena itu kita harus benar-benar terus mempertahankan tradisi keilmuan ini sebagai kelanjutan dari tradisi kenabian yang Allah jaga untuk menjaga risalah ini, dan tidak bisa kita menghindarinya kalau kita ingin masuk surga. Artinya teman-teman, ayo kita bangun semangat mencari ilmu. Dari majelis kita mencari ilmu, itulah jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah jalan kita masuk surga. Semoga Allah berkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.